Terlihat seorang perempuan berdiri di tepi jurang. Tangannya menggenggam. Tinggal selangkah lagi ia akan terjun dan dapat dipastikan nyawanya tak akan tertolong lagi. Batu di bawahnya siap menangkapnya lalu melemparkan tubuhnya ke arus sungai yang deras. Siapapun yang terjatuh tak akan bisa kembali. Terlihat langkahnya sudah bulat. Ia berdiri sendirian di tengah senja yang mengantarkan mentari pergi. Tangisnya kini tak terbendung lagi. Pikirannya sudah kacau. Masalah besar seakan tengah ia pikul sendirian. Baginya sudah cukup ia rasakan. Lebih baik mati agar semuanya berakhir sampai di sini. "Duk, jangan lakukan itu. Kalau kamu mati, nanti jadi setan penasaran, Duk." Suara wanita tua itu memecahkan lamunan. "Siapa kamu? Gak usah ikut campur urusanku. Persetan dengan semua hal yang akan terjadi nanti," ucapnya dengan wajah yang menunduk. "Tak perlu tahu aku siapa. Mungkin aku bisa membantumu," jawab wanita tua itu. "Apa urusanmu? Untuk apa jenengan mau nolong saya?" jawab perempuan itu dengan nada meninggi. Namun ia masih terus menunduk. Kemudian langkah kakinya ia geser ke belakang, seakan ingin mengurungkan niat buruknya. "Kamu kenapa, Dok? Cahayu, kamu kenapa mau melakukan hal nekat ini?" tanya wanita itu kembali. "Hah, Cahayu, itu hanya kata kiasan saja. Semua orang paham, semua orang tahu. Aku hanya perempuan dengan wajah jelek yang selalu dihina," ucapnya dengan tangis dan kini ia membalikkan badannya, menatap sosok yang sedari tadi berdiri di belakangnya. "Tapi kamu tak perlu melakukan hal itu, Nduk," ucap wanita itu dengan baju serba hitam. "Lalu apa? Aku hanya wanita yang tidak pernah dianggap oleh para lelaki. Bahkan semua teman-temanku tega menghujat karena wajahku yang buruk rupa. Lalu apa yang harus aku lakukan di usia yang sudah tidak muda lagi? Semua teman-temanku sudah bersuami. Aku apa? Aku lebih baik mati," ucapnya dengan bibir bergetar. "Siapa namamu, Nduk?" tanya wanita tua itu. "Aku Sekar Banuwati," jawabnya sambil terus menyeka pipi. "Ikutlah denganku. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan," ucap wanita tua misterius itu. "Apa maumu? Orang tua sepertimu lebih baik pulang saja," jawabnya sambil berjalan meninggalkan wanita tua itu. "Kecantikan, kemapanan, dipuja oleh semua. Dendam yang ingin kau balaskan. Itu kan yang kau inginkan? Apa kau rela, Nduk, dengan mereka yang menghinamu, bahagia tanpa tahu perasaanmu? Aku tahu, aku paham semua itu. Sekali lagi aku tawarkan, ikutlah bersamaku dan akan aku berikan apa yang kamu inginkan," ucap wanita tua itu dengan tertawa lirih, seolah segalanya tentang perempuan itu ia ketahui. Kata-kata dari wanita tua itu membuatnya berhenti di tengah langkahnya yang terburu-buru. Jauh dalam hatinya ia membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Semua yang ia sebutkan memang ingin segera digenggamnya. Tapi jauh dalam hati terdalamnya pertanyaan muncul terus-menerus. Bagaimana caranya hal semustahil itu bisa ia segera dapatkan? Apa itu semua bisa wanita tua itu lakukan? Atau semua hanya tipu daya saja? Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang terus muncul di otaknya. "Bagaimana caranya?" ucapnya penuh ragu. "Wetonmu Senen Wage kan? Kalau benar kamu bisa percaya denganku," ucap wanita tua itu. Sekar lantas diam tak bisa berucap banyak kata. Saat ini tak ada lagi orang yang mau mendengarkannya. Ia akhirnya mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Selang tak berapa lama Sekar pun berjalan mengikuti wanita itu, berjalan menuju rumahnya. "Kenapa kamu mau melakukan hal itu, Nduk? Segala masalah di dunia ini ada penyelesaiannya. Gak usah kamu kayak gitu, mau bunuh diri segala," ucap wanita tua itu. "Maaf sebelumnya, nenek siapa ya?" tanya Sekar sebelum menjawab pertanyaan dari wanita tua tersebut. "Mbok Rum, panggil saja aku Mbok Rum," jawab wanita itu. Mereka berdua bergegas ke sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Hanya saja rumah itu nampak sendirian. Kanan dan kirinya sawah membuat bangunan itu bagai terasing dari hiruk pikuk warga yang berada di pusat keramaian. "Masuk, Duk, sini, gak usah takut. Aku hanya hidup sebatang kara di rumah ini," ucapnya sambil membuka pintu. "Baik, Mbok," ucap Sekar dengan lirih, ragu untuk melangkahkan kakinya.
Rumah itu sederhana dengan kursi kayu di ruang tamunya. Sekar duduk dekat jendela, takut jika terjadi apa-apa dia akan lari dari rumah itu. Kemudian Mbok Rum pergi ke belakang. Dengan usianya yang tidak muda lagi, ia menyiapkan sesuatu untuk dihidangkan di meja tamu. Tidak menunggu begitu lama, 2 gelas air putih dan sepiring ubi rebus sudah dibawakan oleh Mbok Rum. Segera ia hidangkan makanan dan minuman sederhana di meja tersebut. "Monggo, Duk, disambi ya." Mbok Rum menawarkan makanan. "Boleh saya makan, Mbok?" tanya Sekar malu-malu. Lantas Mbok Rum menganggukkan kepalanya. Satu ubi rebus ia pegang dan langsung ia santap. Nampak begitu jelas ia belum makan seharian. Air putih sesekali ia minum, membantunya menelan ubi yang kadang tersendat di tenggorokan. Petang itu Sekar tak jadi mengakhiri hidupnya. "Duk, kamu belum menjelaskan kenapa kamu mau lompat ke sungai itu. Kenapa kamu berniat untuk mati?" tanya Mbok Rum dengan tenang. "Aku sudah gak betah, Mbok. Aku selalu disia-siakan oleh semuanya, termasuk orang-orang terdekatku," ucap Sekar sambil menyantap sepotong ubi. "Bapak dan ibumu kemana, Nak?" "Ibu sudah meninggal saat aku lahir. Bapak kemudian menikah lagi. Namun sekarang bapak sudah gak ada. Aku hidup disia-siakan sama ibu dan saudara tiriku," ucapnya dengan datar. "Terus opo keinginanmu, Duk? Sebutkan," ucap Mbok Rum dengan senyum. "Memangnya Mbok mau apa? Bisa membuat aku jadi disukai orang?" tanya Sekar dengan lugu. "Aku bisa melakukannya. Ceritakan semuanya. Aku butuh keyakinan dari dalam dirimu," ucap Mbok Rum yang membuat suasana malam itu tiba-tiba menjadi hening. Bunyi jangkrik tak cukup membuat suasana menjadi ramai. Sesekali suara burung malam masuk di sela pembicaraan mereka. "Aku ingin semua orang melihatku, tidak merendahkanku. Aku juga manusia yang mau dihargai, tapi orang-orang di luar sana seakan merendahkanku, Mbok. Aku yang tidak ayu, aku yang tidak seputih yang lainnya, selalu menjadi bahan olok-olokan. Orang-orang menamaiku Jalitang. Tak ada laki-laki yang sudi mendekatiku, Mbok," ucap Sekar pada Mbok Rum. "Itu mudah, Duk. Bagiku itu mudah. Aku bisa membuat orang-orang itu tunduk padamu. Aku bisa melakukannya," ucap Mbok Rum dengan nada yang menggantung. "Tapi ngapunten, maaf, saya harus menanyakan, Mbok Rum ini benar hidup seorang diri di sini?" tanya Sekar sambil mengamati setelah ia menghabiskan satu potong ubi rebus di tangannya. "Benar, aku tidak berbohong. Apa yang kamu lihat ini benar adanya. Aku hanya hidup sendirian di rumah ini," ucap Mbok Rum meyakinkan. Maaf, Mbok, saya mau bertanya lagi. Mbok bilang bisa membuat saya dikagumi banyak orang. Lucu sekali ya. Bagaimana caranya, Mbok? Saya ini sudah seperti ini dari lahir. Mana mungkin bisa?" tanyanya setengah bercanda. Entah menertawakan nasibnya atau menertawakan pembicaraan dengan Mbok Rum. "Itu bisa, tapi ada syaratnya," ucap Mbok Rum tenang sambil minum air putih yang sedari tadi ia diamkan. Jawaban Mbok Rum membuat Sekar terbelalak. Wajahnya berbinar menatap penuh harap. Apa yang baru saja dikatakan oleh Mbok Rum membuatnya menaruh ubi kedua yang ia pegang. Mbok Rum duduk tenang di kursinya, seperti ada yang ditahan olehnya. Ada pembicaraan yang ingin ia keluarkan, namun ia masih menahan di ujung bibir keriputnya. "Mbok, apa syaratnya? Saya ingin tahu." Pertanyaan Sekar membuat Mbok Rum tersenyum. Ada maksud tertentu pada senyum tipisnya. "Syaratnya berat. Mbok gak yakin kamu akan kuat menanggungnya," ucap Mbok Rum sesekali memalingkan muka. "Katakan dulu, Mbok. Katakan, biar aku tahu. Barangkali aku bisa menjalani syaratnya," rengek Sekar pada Mbok Rum, mencoba menggali rahasia yang masih ia simpan. "Itu berat, Duk. Sekali lagi aku takut kamu tidak akan kuat menjalaninya." Mbok Rum sekali lagi menahan keinginannya. "Lucu ya, Mbok. Gak mau bilang tapi kasih tahu setengah-setengah. Aku penasaran, apa toh syaratnya? Apa harus membunuh orang atau menumbalkan orang?" tanya Sekar yang mulai kesal. "Tidak sampai sejauh itu. Ini bukan masalah orang memperkaya diri dengan singkat," jawab Mbok Rum dengan datar. "Tapi baiklah, jika kamu memaksa, akan aku ceritakan semuanya dan maksud dari pertolonganku padamu. Aku melihat ada sesuatu pada dirimu, Nduk." Kemudian Mbok Rum beranjak dari kursinya. Dengan langkah lambatnya ia berjalan menuju kamarnya.
Kamar yang hanya ditutup dengan kain hitam. Kamar yang nampak gelap. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa sebuah kotak berwarna merah. Ada aksara di atas tutup kotak tersebut, berwarna merah namun nampak pudar. Ia kemudian duduk kembali. Perlahan dan pasti ia mulai membuka kotak tersebut. "Benda apa itu, Mbok?" tanya Sekar penasaran. "Ini tusuk konde yang akan membuatmu nampak ayu di mata orang lain. Untuk memakainya kamu harus menjalankan beberapa lelaku dan ada pantangan yang tidak boleh kamu langgar," Mbok Rum menjelaskan. "Jika aku melanggar, apakah aku akan mati, Mbok?" tanya Sekar dengan wajah takut. "Tidak, Nduk, akan lebih dari itu," ucap Mbok Rum dengan tenang. Raut muka bingung nampak jelas terpampang pada wajah Sekar. Ia nampak ragu, tapi sebaliknya Mbok Rum tersenyum melihat hal tersebut. Entah permainan apa yang sedang dibuatnya. "Apa yang lebih buruk dari kematian, Mbok?" tanya Sekar dengan penasaran. "Kesepian," jawab Mbok Rum dengan singkat, membuat Sekar terkejut dengan jawaban yang keluar dari mulut Mbok Rum. "Dok, mulai dari sini akan aku jelaskan semuanya. Jika kamu siap dengan syaratnya yang aku ajukan, maka aku akan senang menerimamu," tutupnya sesaat. "Randapati adalah susuk yang nantinya akan tertanam pada dirimu. Syaratnya kau boleh dicintai oleh semua orang, kau boleh dipuja oleh semua orang, tapi kau tidak boleh mencintai orang lain. Cintamu untuk dirimu sendiri, selamanya sampai ajal datang," Mbok Rum menjelaskan. "Jika saja di tengah kesepakatan ini aku melanggar, apa yang akan terjadi, Mbok?" tanya Sekar memastikan. "Semua keistimewaan yang kamu miliki akan memudar, hilang. Orang yang kamu sukai akan berada di sisimu, tapi hanya 90 hari saja. Setelahnya dia akan pergi meninggalkanmu, karena menyadari apa yang dia dapatkan tentangmu adalah semu. Kesendirian akan menemanimu sampai ajal, dan tak akan lagi ada yang menyanjungmu, Nduk," papar Mbok Rum pada Sekar. Suasana sepi kembali menyelimuti. Rasa ragu seakan datang kembali pada Sekar. Ia hanya terdiam, tak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Bingung dengan pilihan yang akan dia ambil, pikiran Sekar bekerja lebih keras. Pertanyaan demi pertanyaan masuk ke dalam otaknya. Baginya semua ini seperti pisau bermata dua. Gelas diangkatnya dari meja dan beberapa teguk air masuk membasahi tenggorokannya. Setelah itu ia memandang jauh, menerawang ke langit-langit rumah. Entah apa yang ia pikirkan saat ini, namun terlihat jelas pada raut wajahnya keputusan besar yang akan ia ambil. "Aku mau, Mbok. Aku mau melakukan itu. Ajari aku agar mendapatkannya," jawab Sekar setelah lama memikirkan segala hal yang keluar dari mulut Mbok Rum. "Sudah larut malam. Akan kubuatkan makanan malam terlebih dahulu. Setelah itu istirahatlah. Esok pagi kita akan pergi ke pasar, mencari apa yang diperlukan untuk menanamkan susuk itu kepada jiwamu. Tapi sekali lagi, yakin ya, Nduk, hal ini tidak bisa setengah-setengah," ucap Mbok Rum memberikan arahan. "Saya yakin, Mbok. Saya sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada," jawab Sekar dengan wajah penuh keyakinan malam ini. Sontak Bena terbangun. Kini ia sadar setelah sebelumnya jatuh hingga tak sadarkan diri. Keringatnya mengucur deras membasahi dahinya. Nafasnya kini lebih keras. Detak jantungnya bergetar tak karuan. Kini ia sadar apa yang dilihatnya tadi bagai retakan kilas balik yang membuatnya hampir kehabisan nafas. Energi yang masuk sepertinya sangat besar, membuat badannya merasakan panas yang tak wajar. Kini ia menatap semua yang berada di dekatnya. Semua orang yang memperhatikannya tak terkecuali Sastro bapaknya dan juga Mbah Krama. "Apa yang kamu rasakan, Nak?" tanya Mbah Krama pada Bena. "Kejadian masa lalu, Mbah. Saya melihat ada perempuan yang sedang berbicara dengan seorang nenek tua di sebuah rumah," ucapnya sambil terus mengatur nafas. "Siapa, Ben? Kamu tahu nama wanita itu?" tanya Pak Sastro sambil memberikan segelas air putih pada anaknya. Bena buru-buru mengambil gelas tersebut. Ia minum air putih hingga habis tak tersisa. Nampaknya ia merasa begitu haus. Setelah dahaga terobati, barulah Bena menjawab pertanyaan bapaknya. Sekar Banuwati." Mendengar nama itu disebutkan, Mbah Krama lekas beranjak dari duduknya. Ia kemudian mendekati Bena, meraih tangannya seakan sedang membaca garis takdir yang ada di tangannya. "Apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu dengar tadi?"
Tanya Mbah Krama dengan wajah penasaran. Belum jelas, Mbah. Saya tidak paham siapa sosok wanita itu, ucap Bena yang kini lebih tenang daripada sebelumnya. Semuanya jelas terdiam. Beberapa menit berlalu tanpa ada satu orang pun berbicara. Pak Sastro terus memijit kaki Bena, mencoba terus menenangkannya. Raka hanya diam dan terus mengamati kakaknya. Mbah Krama pun juga diam. Mulutnya terus bergerak entah apa yang sedang ia ucapkan. Sedangkan Bu Laras sudah berada di kamarnya, terus mendekap anak terakhirnya. Tak ingin mengganggu keluarga yang lain karena malam sudah begitu larut, mereka mencoba menangani masalah ini tanpa menimbulkan keributan. Keanehan demi keanehan semakin sering dirasakan keluarga ini. Raka yang melihat apa yang terjadi dengan adik dan kakaknya mulai merasa cemas dan juga takut dengan apa yang akan terjadi pada kedua saudaranya atau bahkan pada dirinya. Pak, Raka takut, ucapnya lugu dengan bibir bergetar. Le, tidak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penghuni rumah ini. Ada pesan yang akan datang. Entah untuk apa tujuannya. Sebentar lagi semuanya akan segera terjawab. Kamu tenang ya Raka. Apa yang terjadi pada kakak dan adikmu bisa saja akan segera kita atasi. Sahut Pak Sastro mencoba menenangkan anak keduanya. Pak Sastro, apa jenengan sudah beli telur bebeknya? Tanya Mbah Krama. Sudah, saya sudah beli 4 butir telur, Mbah, ucap Pak Sastro sambil bergegas mengambil sebuah bungkusan. Aku hanya menyuruhmu beli 3 karena akan kutanamkan di bagian depan, tengah, dan belakang rumah ini, ucap Mbah Krama dengan tenang. Saya berpikir mungkin 4 telur ini bisa dipasang di setiap sudut rumah. Acuannya adalah sedulur papat 5 pancer, jawab Pak Sastro menjelaskan. Itu bisa digunakan juga, bahkan akan lebih baik. Ya sudah, ayo kita tanam telur tersebut, perintah Mbah Krama yang langsung menerima cara yang akan digunakan oleh Pak Sastro. Pak, tapi kenapa harus telur angsa? Tanya Bena yang kini lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah kepercayaan yang dipelajari turun-temurun, bahwasanya telur angsa mampu menangkal kekuatan jahat yang masuk, serta bisa mengembalikan kekuatan jahat tersebut. Telur angsa jika ditanam mengelilingi rumah akan membuat semua perisai yang bisa melindungi dan menjaga rumah ini dari segala kekuatan jahat, Le, Pak Sastro menjelaskan kepada anak pertamanya. Bena dan Raka yang mendengar penjelasan itu hanya mematung dan mengangguk. Bagi mereka berdua itu semua adalah masalah orang dewasa yang harus diselesaikan oleh bapaknya. Namun tetap saja urusan orang dewasa ini menyeretnya masuk lebih dalam lagi. Rumah ini bagai menyimpan misterinya sendiri. Peristiwa demi peristiwa membuat daya dan upaya diusahakan. Bagi Pak Sastro ia harus bertahan. Rumah ini satu-satunya yang ia yakini. Di tengah banyak hal yang telah hilang dari genggamannya. Mbah Krama dan Pak Sastro segera keluar dengan membawa cangkul yang akan digunakan nantinya. Usaha demi usaha dilakukan. Entah berhasil atau tidak, dia hanya terus percaya dengan langkahnya yang akan dituju. Bena dan Raka berjalan menuju kasur. Sudah waktunya untuk segera tidur. Malam sudah semakin larut. Kegiatan esok pagi harus dilanjutkan seperti biasanya. Namun anak itu masih berpikir keras dengan apa yang baru saja ia alami. Mereka semua tidak sadar ada yang mengintai dari balik kegelapan malam. Ayo Raka, kita tidur, biar masalah rumah ini diselesaikan oleh Bapak, ajak Bena pada adiknya yang dilanjutkan dengan anggukan Raka. Le, kalian berdua jangan lupa cuci kaki, ucap Bu Laras yang ternyata masih terbangun. Iya Bu, baik, jawab Bena dan Raka serentak. Setelah mencuci kaki, mereka berdua segera kembali ke kamar. Raka langsung memeluk guling yang berada di dekatnya. Bena merapikan selimut. Rasanya malam ini sungguh sangat berbeda, lebih dingin dari sebelumnya. Padahal daerah rumahnya adalah pesisir dekat pantai, yang cuacanya saat malam terasa lebih hangat dibandingkan dingin yang menembus tulang. Tanpa menunggu lama, Bena segera merebahkan tubuhnya, mencoba untuk tidur dan tidak mengingat lagi apa yang tadi ia alami. Bunyi pintu rumah terbuka terdengar beberapa saat setelah seluruh para penghuninya hampir terlelap dalam buayan mimpi malam. Pak Sastro pun masuk ke dalam rumah. Bunyi langkah kakinya yang khas membuat Bena bisa mendengar dan memastikan kalau itu adalah bapaknya, bukan orang lain. Sastro segera menuju arah belakang, mencuci kaki dan tangannya, dan meletakkan cangkul dan alat lainnya di dekat pintu belakang. Saat Sastro berbalik arah hendak menuju kamar mandi, lagi-lagi ia mendengar suara. Tolongi aku.
Terdengar suara wanita meminta tolong dari arah kebun. Malam sudah selarut ini. Siapa yang meminta tolong di saat gelap sudah menyelimuti hari? Sastro masih berpikir keras, ragu untuk mencari tahu. "Le, tolong le." Suara itu kembali terdengar, lirih seperti penuh penderitaan. Sastro perlahan membuka pengunci pintu satu persatu. Dibukanya pintu belakang. Dan seketika hembusan angin malam seakan masuk memenuhi ruangan. Tak terlihat apa-apa di kebun belakang rumah itu. Hanya pepohonan yang bergoyang karena tertiup angin. Belum sempat Sastro menutup pintu, ada sinar merah di antara gelapnya malam dan rimbunnya tanaman yang tumbuh di belakang rumah itu. Dia amati benar-benar. Sinar merah itu bagai mata yang sedang memperhatikan Sastro dari kejauhan. Siapa di situ? Kamu menggangguku. Kenapa mengganggu keluargaku?" Namun pertanyaan Sastro tidak dijawab siapapun. Seakan ikut terbawa angin malam yang menusuk tubuh. Tak mau berlama-lama, Sastro segera menutup pintu. Setelahnya ia bergegas ke kamar mandi, mencuci lagi tangannya. Lalu ia masuk ke kamar pojok, duduk bersila dan berdiam diri. Sayup-sayup suara zikir dari Pak Sastro terdengar. Malam ini sepertinya ia meminta doa pada Yang Maha Kuasa untuk lebih kuat. Karena pikirannya terus terbebani dengan gangguan yang mengganggu seluruh keluarganya. Bena masih tertidur di kasurnya. Tubuhnya lemas setelah rentetan kejadian yang terjadi kepadanya. Sedang lelap-lelapnya tertidur, hal aneh terjadi kepadanya. Seakan ada yang menarik selimutnya. Ia anggap ini adalah ulah adiknya Raka. Namun saat Bena sedikit membuka matanya, ia melihat Raka masih tertidur dengan nyenyak. Bena kembali memejamkan mata. Samar ia mendengar bacaan yang berasal dari suara bapaknya. Bena kembali merasakan sesuatu. Ada yang memegang kakinya kali ini. Ada yang mengelus-ngelus kakinya. Ia tidak menaruh curiga. Dalam pikirannya mungkin itu adalah ulah bapaknya. Tapi Bena menyadari sesuatu. Suara lantunan zikir masih bisa ia dengar dengan jelas. Lalu siapa yang memegangi kakinya? Apa mungkin Bu Laras ibunya? Tapi ternyata tidak. Bena tidak mendengar suara pintu yang terbuka dari kamar ibunya. Semua penghuni rumah sudah terlelap. Lalu siapa yang mengelus-ngelus kakinya Bena? Pertanyaan itu terus berputar di otaknya. Terus ia pikirkan. Namun karena penasaran, sedikit demi sedikit ia membuka selimut yang dari tadi menutupi wajahnya. Pelan tapi pasti ia buka. Tak ada siapa-siapa di bawah kakinya. Tak ada seorang pun di sana. Mungkin angin kali ya, ucap Bena mencoba berpikir positif. Saat ia kembali menidurkan tubuhnya, hal lain terjadi. Kini Bena hanya bisa menatap ke atas. Matanya tak bisa ditutup. Wajahnya mendadak kaku. Tidak ada satu patah kata pun yang bisa ia ucapkan. Kini wajahnya berhadapan langsung dengan wajah sosok wanita yang berada tepat di depan hidungnya. Seorang wanita yang terlihat lebih muda, dengan dandanan khas wanita Jawa. "Cah bagus, belum juga tidur. Ini sudah malam," ucapnya sambil tersenyum lebar. Ujung senyumnya seakan menggapai bagian bawah telinga wanita tersebut. Sosok itu kian mendekatkan wajahnya. Tiba-tiba kegelapan seperti menyelimuti tubuh Bena. Ia seperti tenggelam ditelan secara utuh oleh gelapnya yang begitu pekat. Kini wanita itu hanya berbalutkan kain jarik berwarna merah gelap. Ia duduk termenung menunggu seseorang yang kini akan datang. Di sampingnya terdapat gentong besar yang mungkin berisikan air. Pelan suara langkah kaki terdengar. Suara kain diseret menandakan kedatangannya. "Sudah siap, Dok?" tanya Mbok Rum yang baru saja tiba dari dalam. "Aku sudah siap, Mbok. Lakukan saja," jawab Sekar dengan wajah tegangnya. Mbok Rum mulai mengambil air yang berada di gentong. Ia alirkan yang bertabur kembang 7 rupa. Dari atas kepala Sekar hingga membasahi tubuhnya. Semuanya dibasahi tanpa terkecuali, membuat seluruh tubuh Sekar kini basah. Selanjutnya 3 burung merpati betina diambil oleh Mbok Rum. Satu demi satu burung itu diambilnya. Kemudian ia gorok leher burung tersebut. Darah keluar dari lubang sayatan. Tetesan darah dialirkan sama seperti saat ia mengalirkan air dengan kembang 7 rupa. Terlihat tubuh Sekar kini memerah karena darah dari 3 burung merpati yang dialirkan ke tubuhnya. Prosesi lalu dilanjutkan. Sebuah kinang dimasukkan ke dalam mulut Sekar. Kinang itu terdiri dari daun sirih, kapur sirih berwarna putih, gambir, dan ada potongan tembakau, dan juga ada bunga kantil. Mulut Sekar mengunyah kinang dengan susah payah. Terlihat jelas ketidaknyamanan pada wajahnya.
Ini kali pertamanya ia mengunyah benda semacam itu. Setelah 13 kali kunyahan, ia mengeluarkan kinang yang telah hancur tercampur menjadi satu ke tangannya. Ia genggam kinang itu. Setelahnya Mbok Rum memasukkannya ke dalam sebuah tungku dari tanah liat yang terus mengeluarkan asap akibat beberapa hal yang telah dibakar oleh Mbok Rum. Asap mengepul ke udara, seakan-akan menyelimuti tubuh Sekar. Mbok Rum lantas menaburkan bunga 7 rupa ke seluruh bagian tubuh Sekar. Lalu proses terakhir, ia mengeluarkan tusuk konde kecil yang berada di dalam kotak. Bawa ini kemanapun kau pergi selama 1 minggu. Setelahnya kembalikan benda ini ke dalam kotak merah itu, perintah Mbok Rum. Saat mandi, bacakanlah mantra ini. Dan ingat, pantangannya. Kamu boleh dicintai semua orang, tapi kamu tidak boleh mencintai seseorang. Jika itu terjadi, kamu akan menjadi janda seumur hidupmu. Janda hingga mati. Kesendirian akan selalu menemanimu, ucap Mbok Rum. Dawuh Mbok Rum, saya paham dengan pertukarannya, ucap Sekar. Tugasku sudah selesai, Duk. Kekuatanku sudah turun padamu. Jika kau ingin melepaskan ini, carilah penerusmu, ucap Mbok Rum sambil melangkah pergi. Sekar kembali ke tempat ia tinggal. Ia kembali ke rumahnya, ke desa di mana tempat ia sering dilabeli dengan status buruk. Dasar perawan tua, gak ada yang mau dengan wajah seperti itu. Pergi dari sini, gak akan ada laki-laki yang tertarik denganmu. Kenapa bisa Tuhan menciptakan wanita seburuk dirimu? Kata-kata itu memenuhi seluruh pikirannya, membuatnya ingin meluapkan emosi saat mengingatnya kembali. Kini ia melangkah masuk kembali melewati batas desa. Seluruh orang yang melihatnya seakan keheranan, pesonanya terpancar. Semua mata tertuju kepadanya. Kini Sekar tahu, apa yang dikatakan Mbok Rum sudah terbukti. Pesona dan kecantikannya mengikutinya. Efeknya mulai ia rasakan. Wajahnya tak lagi sama. Ada hal yang berbeda dari penampilannya saat ini. Wanita itu ayu dalam kesederhanaan, membuat siapa saja yang menatapnya akan bertekuk lutut memujanya. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kini ia kembali lagi ke rumahnya, menatap sinis ibu dan saudara tirinya. Seperti terhipnotis dengan para Sekar, kini mereka bagai budak yang terus memuja tuannya. Aku datang, kamu semua harus nurut denganku, ucap Sekar pada ibu dan saudara tirinya. Berhari-hari kecantikan Sekar ini selalu menjadi perbincangan banyak orang. Ia begitu diagungkan. Rumahnya begitu ramai oleh laki-laki yang antri hanya sekedar ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat banyak keributan terjadi. Laki-laki yang sudah beristri tak luput dari pancaran kecantikan yang ia miliki. Ia kini menjadi daya tarik orang di kampungnya. Singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan berikutnya. Segalanya Sekar dapatkan. Ia yang dulu dikucilkan karena memiliki tubuh yang tidak sempurna kini perlahan berubah menjadi sosok ayu yang sangat digemari oleh semua kalangan. Dendamnya satu persatu ia balaskan. Kecantikannya banyak membuat orang yang dulu menghinanya kini menderita. Ia bisa membuat pasangan suami istri bercerai. Ia bisa membuat para laki-laki menyerahkan hartanya secara cuma-cuma. Ia bisa membuat satu keluarga jatuh miskin karena kecantikannya. Sekar benar-benar menggunakan kecantikannya untuk memenuhi dendamnya pada orang-orang yang dulu menghinanya. Kilas peristiwa berjalan begitu cepat, sampai akhirnya petaka itu muncul. Sekar jatuh hati dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi suami temannya. Dengan kemampuannya, ia merebut laki-laki itu dengan mudah. Padahal niat awalnya, Sekar hanya ingin menghancurkan keluarganya dari perempuan yang sering menghinanya dulu. Namun paras tampan laki-laki itu membuat hati Sekar tak bisa dikendalikan. Pikirannya kosong, melupakan semua pantangan yang harus ia hindari. Malam itu Sekar jatuh pada pelukan laki-laki yang ia idamkan. Mereka menari diiringi lagu keroncong yang didengarkan melalui sebuah radio tape tua. Gelap malam semakin membawa mereka berdua masuk dalam dekapan. Malam itu Sekar melepaskan segalanya. Apa yang ia punya, apa yang diinginkan oleh para laki-laki di luar sana. Dek, aku tidak tahu apa yang membuat aku melakukan ini semua. Tapi yang jelas aku akan menemani hidupmu, ujar laki-laki itu. Gelapnya malam membawa Bena kembali. Ia tersentak dengan mata terbuka. Saat ia bangun, ia melihat sudah dikelilingi banyak orang yang terus membacakan ayat-ayat suci. Nafas Bena menjadi berat, melihat rentetan kejadian ibarat roll film yang tadinya berputar di kepalanya. Ben, kamu kenapa lagi Tok Le? Ucap Bu Laras sembali memeluk anaknya. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bena. Ia masih termenung.
Dia mematung seperti sedang memproses segala hal yang tengah terjadi. Sastro mendekati anaknya, lantas ia mengusap kepala anaknya. Dia pun tersenyum tipis. "Le, kamu ketemu sama Nyai ya? Kamu lihat semuanya?" ucapnya dengan lirih. Bena hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Tiba-tiba azan subuh berkumandang, menandakan malam akan berakhir. Malam yang panjang untuk keluarga Sastro saat ini. Beberapa orang yang berada di rumah keluarga Sastro akhirnya beranjak pulang ke rumah masing-masing. "Ambilkan saya segelas air putih," perintah Mbah Krama pada Bu Laras, dan tanpa menunggu lama, Bu Laras langsung melangkah menuju dapur. Mbah Krama lantas mendekatkan mulutnya di bagian ujung gelas yang kini ia pegang. "Minumkan air ini pada anakmu, lalu usapkan sisanya 3 kali pada wajahnya. Sebentar lagi aku akan menjelaskan apa yang kamu dan anakmu lihat," ucap Mbah Krama pada Sastro. "Aku akan menceritakan semuanya yang aku tahu dari wanita yang ada di rumah ini. Sastro, Bena, mungkin juga Panji, kalian pasti sudah melihatnya. Mungkin sudah saatnya semua rahasia ini akan dibuka," ujar Mbah Krama melanjutkan ucapannya. "Dahulu di tempat ini pernah hidup seorang nyai yang dipuja oleh orang-orang di sekitar kampung ini. Dia adalah wanita yang bisa mendapatkan semua hal dari kecantikannya. Aku juga sempat tergoda saat itu. Dia bagai bidadari yang turun ke bumi. Tapi setelah pernikahannya dengan seorang laki-laki, ada yang terjadi kepada dirinya." Mbah Krama menggantungkan kalimat, menyempatkan menyeruput kopi yang ada di depannya. "Apa yang terjadi pada wanita itu? Kenapa dia mengganggu keluarga kami?" tanya Bu Laras yang penasaran. "Pernikahannya hanya bertahan tak lebih dari 3 bulan. Ia ditinggalkan oleh laki-laki itu secara tiba-tiba. Padahal mereka terlihat harmonis. Mengenai kenapa wanita itu mengganggu kalian mudah saja. Ia tidak suka dengan orang-orang yang menginjakan kaki di rumah ini. Berkali-kali diusir, tapi tetap saja gangguan akan membuat siapapun yang ada di dalam rumah ini akan pergi. Aku baru tahu, beberapa bulan setelah ia ditinggalkan, wanita itu hanya mengurung diri di kamarnya. Lama dan benar-benar lama. Bahkan ada yang menganggap dia telah mati. Tapi ternyata tidak. Wanita itu keluar dengan bentuk dan paras yang jauh berbeda. Ternyata setelah diusut, ia menggunakan sebuah susuk," ucap Mbah Krama melanjutkan. "Susuk?" tanya Bu Laras terkejut. "Susuk itulah yang membuat wanita itu diterpa kesedihan sampai ajal menjemputnya. Hidupnya ditelan kesepian. Yang aku tahu, dia bertemu seorang wanita tua yang menurunkan susuk tersebut kepada dirinya. Tapi dia tidak sadar kalau dia sedang dimanfaatkan oleh kegelapan," tutup Mbah Krama. "Lalu anaknya, apa dia tidak punya seorang anak?" tanya Bu Laras. "Dia tidak dikaruniai seorang anak. Pemilik rumah yang kalian tempati adalah anak angkatnya, yang saat kematiannya saja ia tidak ada di sisinya. Dia adalah wanita yang baik, hanya saja takdir membawanya memilih hal yang tidak semestinya," jawab Mbah Krama. "Aku sudah melihatnya semalam. Aku juga melihat Bena ada di sana. Kami berdua dibawa melihat ingatannya lagi. Ingatan kelam masa lalu dari Den Ayu. Mbah, saya minta izin. Bantu saya mengumpulkan warga 2 hari lagi. Saya mau mengadakan selamatan, sekalian mengirimkan doa untuk Den Ayu agar beliau tenang di sana," pinta Pak Sastro pada Mbah Krama. "Pak, nama wanita itu Sekar Banuwati, bukan Den Ayu," ucap Bena setelah lama terdiam. "Aku menyebutnya begitu. Mbah Krama memanggilnya dengan sebutan Bahwat, dan yang kamu tahu dia bernama Sekar Banuwati," jawab Pak Sastro menjelaskan kepada anaknya. Dan pagi itu segalanya kian terang benderang. 2 hari sudah dilalui setelah peristiwa malam itu. Pengajian sudah selesai dilaksanakan dengan sederhana. Sudah 2 hari pula, keluarga itu tidak mendapatkan gangguan dari hal yang bersifat tak kasat mata. "Gimana Pak Sastro? Apa masih mendapat gangguan dari mereka?" tanya Mbah Krama pada Pak Sastro. "Alhamdulillah, sudah 2 hari ini kami bisa tidur dengan tenang. Setelah peristiwa malam itu, Laras sempat meminta kami untuk segera pindah. Tapi saya bilang tunggu sampai bulan depan," jawab Pak Sastro. "Ya wes kalau begitu, sekarang sudah terang. Saya yakin apa yang kamu lakukan ini akan berdampak baik dengan keluargamu. Mungkin telur angsa itu juga bekerja, melindungi rumah ini dari bangsa alus. Semoga keluargamu selalu diberikan perlindungannya," ucap Mbah Krama. Dan setelah itu ia berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Malam kini datang. Rintik hujan saat itu menambah tenang dan sangat hangat. Semua anggota keluarga sudah terlelap dalam mimpi. Mimpi yang membawa Bu Laras dan Pak Sastro ke sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya.
Mimpi yang akhirnya mengakhiri keraguan mereka akan rumah yang mereka tempati. Dalam mimpi yang berbeda namun dengan kejadian yang sama, Bu Laras dan Pak Sastro dalam tidurnya masing-masing bertemu wanita cantik menggunakan kain putih. Ia berdiri di bawah pohon beringin di belakang rumah. Wanita itu memberikan kunci pada Laras dan Sastro. Dalam mimpi Laras, wanita itu hanya tersenyum kepadanya. Namun berbeda dengan Sastro, sembari wanita itu memberikan kunci, ia juga menyampaikan sebuah pesan. Aku titip rumahku, tolong jaga rumah ini. Keesokan harinya, air sumur yang bau seketika berubah menjadi kembali normal. Warnanya yang hitam menjadi jernih. Keluarga itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Dan setelahnya, keluarga tersebut terbebas dari gangguan yang sebelumnya datang silih berganti. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Nugroho Agung karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses selalu buat Mas Nugroho Agung. Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap part yang upload di channel ini. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.